Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2 surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang ditanyakan pada kalimat Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, ini mohon dijelaskan. Nah, iya, itu semua ciptaan Allah, ya, nah. Jadi Allah menciptakan, ya, matahari itu bersinar terang. Kemudian Allah ciptakan bulan bercahaya. Pergantian hari ditandai dengan matahari, pergantian bulan, pergantian tahun itu diketahui dari bulan. Semua itu merupakan tanda kemahakuasaan Allah. Dan Allah ciptakan itu semua dengan hak, dengan kebenaran. Jadi memang betul-betul itu ciptaan Allah, benar adanya. Itu menunjukkan betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu maha kuasa. Coba kalau tidak ada matahari yang diciptakan oleh Allah, apa kita bisa hidup? Tidak bisa hidup kita. Kalau Allah tidak ciptakan bulan, itu kita tidak akan tahu pergantian bulan, pergantian tahun. Manusia tidak akan tahu kalau Allah tidak ciptakan bulan. Dan itu semuanya merupakan tanda kebesaran Allah yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kebenaran. Ya, ada lagi. Masih di halaman 2 di surat Yunus ayat 5 dijelaskan huwallazi ja'ala syamsa, ada kata ja'ala. Kemudian di halaman 3 surat Luqman ayat 10 ada khalaqas samawati, ada kata khalaqah. Ini mohon dijelaskan perbedaan antara ja'ala dan khalaqah. Khalaqah itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ijadus syai' minal adam. Jadi mewujudkan sesuatu yang asalnya tidak ada. Itu khalaqa. Kemudian kalau sudah diciptakan, Allah memberi fungsi pada ciptaannya itu. Lah fungsi yang Allah berikan itu namanya ja'ala. Jadi asy-syams, matahari, ketika belum ada diciptakan oleh Allah, maka Allah gunakan khalaqa. Lah kalau ja'ala itu asy-syams, matahari sudah diciptakan, kemudian fungsinya menyinari. Jadi kalau ja'ala itu memberikan fungsi dari sesuatu yang sudah ada, yang sudah diciptakan. Coba lebih jelasnya kita lihat
diri kita sebagai manusia ini. Adzariyat 56 coba. Adzariyat 56. Surat Adzariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu kan pakai khalaqa itu. Sekarang Al-Baqarah 30. Coba. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sudah sampai situ aja ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, itu pakai ja'ala, ja'ilun. Itu kan ja'ala. Di Adzariyat 56 tadi, manusia itu belum ada. Karena belum ada, kemudian Allah ciptakan manusia. Dari ada menjadi ada, yaitu khalaqa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di ayat itu Allah tidak ngendika wa ma ja'altul jinna wal insa, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Karena penciptaan dari tidak ada menjadi ada, itu khalaqa. Ketika manusia sudah diciptakan, manusia itu punya fungsi hidup. Nah, salah satu fungsi diciptakannya manusia, tujuan diciptakannya manusia itu menjadi khalifah. Maka di Al-Baqarah ayat 30 Allah tidak ngendika wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun fil ardi. Allah tidak ngendika khaliq, tapi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena manusianya sudah ada, sudah diciptakan. Kemudian Allah beri fungsi dari manusia itu. Fungsi manusia itu di muka bumi ini sebagai pemakmur, sebagai pemimpin bumi, pemakmur bumi, mewarisi dan diwarisi kebaikan serta kebenaran. Karena khalifah itu selain bermakna pemimpin, khalifah itu juga berarti saling menggantikan. Jadi saling mewarisi dan diwarisi kebaikan serta kebenaran. Maka manusia hidup di muka bumi ini selain sebagai pemakmur bumi, manusia itu tujuannya harus mewarisi dan diwarisi kebenaran. Itu manusia. Kalau ada manusia yang tidak mau mewarisi, tidak mau diwarisi kebaikan dan kebenaran Islam, maka itu bukan manusia. Karena sudah keluar dari identitas kemanusiaannya. Nah, itu perbedaan khalaqa dan ja'ala. Khalaqa itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ja'ala memberikan tugas, memberikan fungsi dari sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Ketika Allah ngendika matahari khalaqa, karena matahari belum diciptakan, kemudian diciptakan oleh Allah, maka Allah gunakan khalaqa. Ketika matahari sudah diciptakan, matahari diberi tugas oleh Allah. Tugasnya diyaan, untuk menyinari. Maka Allah ngendika ja'ala. Karena matahari sudah ada, tinggal Allah berikan tugas pada matahari itu. Ya, ada lagi. Halaman 4 masuk ke 5 surat Al-Mulk ayat 4 dan 5.
Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kemudian pandanglah berkali-kali, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dua ayat ini mohon dijelaskan. Allah itu menciptakan 7 langit. Allah menciptakan 7 langit begitu luas, begitu tinggi, tanpa tiang. Meski demikian, tidak ada celah, tidak ada cacat dalam penciptaan langit yang begitu luas dan berlapis-lapis. Tidak ada lubang, tidak ada keretakan. Padahal begitu tinggi, membentang begitu luas, tapi tidak ada sedikit pun cacat, tidak ada sedikit pun keretakan. Kalau manusia tidak percaya dengan Allah, lihatlah ke langit itu. Farji'il basar karratain, summarji'il basar karratain. Lihat sekali lagi. Apakah kita temukan cacat dalam penciptaan langit yang berlapis begitu tinggi dan membentang luas? Ternyata retak sedikit pun tidak ada, bentet sedikit pun tidak ada, padahal tanpa tiang. Begitu luas ya. Kalau kita melihat ke langit untuk mencari kelemahan dari ciptaan Allah, mata kita sampai lelah tidak akan kita temukan. Yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Maka penglihatan kita akan kembali lagi, wis nganti kesel sing ngulati, sampai lelah memandang ke langit, mencari cacat dari penciptaan langit, tidak akan ditemukan oleh manusia. Sampai matanya lelah melihat ke langit pun tidak pernah ditemukan setitik pun keretakan di langit yang Allah ciptakan itu. Kemudian sesudah itu langit dunia, langit yang dekat itu maksudnya langit dunia yang kita bisa melihat, itu telah Allah hiasi dengan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang di situ dalam ayat ini ada 2, sebagai hiasan langit dunia dan sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan. Setan itu kan mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat di langit. Nah, ini nguping. Setan itu nguping, mencuri-curi dengar. Lah, fungsi dari bintang itu untuk mengejar setan yang mencoba mencuri-curi dengar pembicaraan langit. Dia terbakarlah dia. Coba Najm 8 dan 9. Al-Jin 8 dan 9. Surat Jin nomor 172 ayat 8 dan 9.
Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan sadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, donatnya tidak itu. Yang dimaksud dengan sekarang ialah waktu sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Iya loh. Setan itu terus berusaha untuk mengintai, mencuri-curi rahasia langit. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Tetapi mereka setan ketika mencuri-curi pembicaraan langit, ingin mengetahui rahasia langit, ternyata setan mendapati langit itu betul-betul dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat, penjagaan yang kuat, penjagaan dengan panah-panah api. Jadi setan itu kalau mencuri-curi dengar dikejar oleh panah api. Dari bintang-bintang itu berfungsi untuk pelempar-pelempar setan. Jadi selain bintang itu berfungsi penghias langit dunia, ternyata menurut Allah juga berfungsi untuk mengejar setan yang terus berusaha mencuri-curi dengar rahasia langit. Nah, itu semua merupakan tanda kemahakuasaan Allah. Sehingga langit yang Allah ciptakan ini betul-betul terjaga dari setan yang terkutuk. Al-Hijr 16 sampai 18. Surat ke-15. Surat Al-Hijr ayat nomor surat 15 ayat 16 sampai 18. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabum mubin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Ya dah. Jadi langit yang Allah diciptakan itu Allah jaga dari setan yang terkutuk. Setiap kali setan hendak mencuri-curi dengar, maka dia dikejar dengan semburan api, sehingga setan itu terbakar. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, sesudah itu tidak dibiarkan begitu saja. Pasti Allah jaga ciptaannya. Termasuk langit ini pun Allah jaga dengan bintang-bintang, supaya setan tidak bisa mencuri-curi dengar pembicaraan langit. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Halaman 7
masuk ke 8 surat Fatir ayat 12. Wa ma yastawil bahran hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna khilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Diterangkan pada ayat ini, dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar. Apakah kata segar ini bisa disamakan dengan memakan daging yang mentah, Ustaz? Misalnya daging ikan salmon yang bisa dikonsumsi masih mentah. Ikan itu yang hidup di laut maupun di sungai itu kan segar-segar. Al-bahron di situ maksudnya dua laut, di situ maksudnya tawar dan asin, di situ maksudnya sungai dan laut. Sungai itu airnya tawar, laut itu asin. Laut tidak bisa diminum airnya, tapi kalau air sungai, danau itu tawar, itu segar. Baik dari laut yang tawar maupun yang asin, kita manusia mendapatkan nikmat dari Allah. Semua penghuninya itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Dari situ kita bisa mendapatkan daging atau ikan-ikan yang segar. Jadi metu ke laut itu orang langsung mateng, gitu loh. Masih segar dagingnya, ikannya segar. Keluar dari laut bukan langsung jadi asam manis, itu bukan, tapi betul-betul segar. Lah, barulah kemudian dimasak oleh manusia. Nah, kalau Bapak Ibu doyan salmon mentah, ya monggo, itu ya seger gitu loh. Itu ya seger gitu loh. Ya maksudnya itu ikan-ikan yang segar, yang masih segar, fresh. Terus ada lagi?